Saya sedikit nambahin aja Oh dokumen ya, politik dipersilakan. tahun 2017. Halo, udah bisa saya sampaikan? Iya, dipersilakan Kang Ivan, tapi Oh, iya, dipercepat iya. ya. Eh, si- Baik. Jadi dokumen politik baru Hamas tahun 2017 itu udah jadi ada di situ. Hamas itu sudah lebih lunak ya menerima batas wilayah tahun 67. Artinya kalau kita melihat dari eh, Hamas menerima batas wilayah 67 berarti di situ Hamas menerima solusi dua negara walaupun eh, itu sebagai formula konsensus nasional itu yang sifatnya taktis gitu, di mana Hamas memberikan apa namanya satu formula untuk semua faksi perjuangan di Palestina gitu, bahwa Hamas sendiri menerima solusi dua negara itu tahun 2017. Kemudian deklarasi Beijing juga demikian. Jadi kalau soal apakah Hamas itu mau sedikit mengalah, mengalah dalam konteks misalnya eh, memberikan perjanjian gitu ya dengan Israel itu, dan deklarasi ini juga kan itu gitu. Paling itu aja sih yang mau saya tambahkan soal apakah Hamas itu mau sedikit melunak. Ya kalau saya bukan juru bicara ya, tapi saya cuma menyampaikan bahwa eh, berdasarkan informasi yang bisa kita verifikasi bahwa ada dokumen politik baru Hamas tahun 2017 yang Hamas mulai melunak di situ untuk menerima solusi negara dua negara itu kembali kepada peta wilayah Palestina tahun 1967. Kemudian juga ada deklarasi Beijing juga sama. Jadi itu bagian dari apa ya? Salah satu Hamas itu mencoba memberikan ya mengalah lah dan apa namanya kepada Israel ya untuk terikat kepada kesepakatan batas wilayah tahun 1967. Itu aja sih tambahan dari saya. baik, baik, terima kasih Kang Ivan atas tanggapannya. Kemudian kita berikan kesempatan ya, karena ini sudah jam 11 juga. Berikan kesempatan kepada Gus Adi Nugroho Pak, untuk bertanya. Dan mohon kepada Pak Gusman ya, Pak Gusman Adi Nugroho untuk langsung to the point aja ya Pak pertanyaannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Saya sempat mendengar soal pernyataan Adil Ibnu Jubair tahun 2018 terkait ke keputusan Saudi menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Saya ingin bertanya, karena kebetulan di tahun selanjutnya ada yang disebut sebagai the deal of century, dan di tahun setelahnya lagi ada yang dinamakan Abraham Accord. Nah, saya hanya ingin bertanya, apakah keputusan Saudi yang banyak tersebar di media massa itu, karena sempat saya membaca di portal Middle East Monitor, Memo, salah satu portal berita Timur Tengah yang lumayan kredibel, di tulisan salah satu kolumnusnya, yakni Hasan Abu Haniyah, di situ dikatakan bahwa apa pernyataan Adil Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris itu, apakah ada hubungannya dengan penerimaan Saudi terhadap the deal of century yang ditetapkan oleh Donald Trump waktu itu, dan apakah tetap berhubungan juga dengan Abraham Accord yang diprakarsai oleh Donald Trump 2 tahun setelahnya, dalam hal ini tahun 2010. Terima kasih.
Eh, baik, terima kasih eh, Pak Gusman atas pertanyaannya. Baik, ada yang ingin menanggapi dari Kang Irfan atau Umuli atau dari Abu Fakhri? Del Century ya, isinya ya namanya Del Century ya. Isinya apa sih? Antum kalau baca di web Saudi Indonesia itu ada jawabannya. Di situ ketika awal Trump jadi presiden yang pertama ya, itu dalam waktu hitungan jam MBS atau Raja Salman tuh nelpon ke Donald Trump dan mengancam atau memberikan teguran keras atas ketidaksetujuan Saudi terkait dengan salah satu isunya itu adalah menjadikan Quds Asy-Syarqiyah atau Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya Israel. Jelas itu bertentangan dengan amanah wasiatnya yang disepakati oleh atau yang inisiatif apa perdamaian Arab, inisiatif ke perdamaian Arab yang digagas sejak zaman Raja Abdullah atau sebelumnya atau Raja Fahad juga. Salah satunya menjadikan negara Palestina merdeka berdaulat penuh, kemudian rakyatnya haknya dipenuhi, dan Al-Quds ini yang bertentangan jelas menjadi ibu kota Palestina. Ya jelas tidak setuju lah. Dan itu sudah dijelaskan. Ada press release-nya dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga ada kok. Jadi saya kira Pak Gusman kayaknya kita perlu banyak membaca lagi berita-berita dari Saudi Indonesia ini. Karena kalau dari berita-berita yang dikonsumsi dia apa translasinya dari media non Saudi suka suka nggak nyampe gitu. Kalau nggak nyampe paling bisa dikurangi atau ditambahi atau di framing itu rata-rata begitu. Tapi yang jelas itu jelas ditolak ya udah ada jelas. Nanti antum cari aja lah di bahasa Arab ada bayan resmi dari Wizara Kharijah Arab Saudi terkait dengan itu. Itu yang menjawab nggak kira-kira? Gimana? Waduh, lagi makan juga nih Kang Wildan. Mau dong transfer ke sini. Kang Irfan udah makan malam ya? Jam sekian. Kalau di sini biasa makannya jam 11 juga. Oke, saya Saya coba boleh kasih ini kan, kesempatan yang banyak buat pembicara, apa buat penanya nih kasihan mereka udah ngacung dari tadi. Pegel tangannya tuh ngacung terus tuh. boleh. Baik, Silakan Kang Irfan, ada Kang yang Wildan. ingin ditanggapi? Kalau saya sedikit nambahin tentang apa ya, perjanjian Abraham Accord ya tadi dari pernyataan Kang Gusman. Ya, Arab Saudi sebetulnya memang sudah beredar ya isu ada rencana normalisasi dengan Israel, tapi saya juga tidak ber- saya posisinya di sini netral sebetulnya. Jangan Soal netral Kang Irfan. Antum ya, posisinya harus memastikan pro Muslim itu Saudi negara Islam loh. Atau antum anggap bukan enggak, Islam? enggak Karena konteks ini kalau konteks narasi. ya mohon maaf ya, kalau antum singgung isu apa, ada isu Saudi mau normalisasi dengan Israel. Anda tanya ya, antum tahu nggak syaratnya apa? Ada syaratnya Iya itu bukan syaratnya cek itu kosong. nah Artinya saya sebaiknya mau itu di menjelaskan itu Kang. ya artinya Saya belum ketika ada yang menyampaikan isu bahwa nah ini Saudi dia akan belum akan ngasih kesempatan normalisasi saya dulu untuk itu ngomong. itu Jadi menggiring langsung gitu. Ya udahlah, oke nah teruskan. Ikhtiar belum Fadal, ngasih tafadhol. kesempatan saya dulu ngomong langsung di-cut. Ini nggak bijak Kang. Biarkan saya kasih kesempatan, biarkan dulu orang bicara, baru ditanggapi. Nggak, saya cuma menyayangkan ya. Ya, Ada ya beberapa seperti dari kasih tadi awal tuh kesempatan orang dulu bicara untuk Eh, Khashoggi menyampaikan tapi dia nggak paham pernyataannya. Khashoggi. Akhirnya saya merasa ya udahlah. Oke, tafadhol, tafadhol. Teruskan. oke, Kasih kesempatan sebentar, orang sebentar. dulu untuk menyampaikan pernyataannya, baru Ya, tafadhol. dibantah, ditanggapi. Silakan Kang Baik, Irfan. baik. Ya, Afwan, Ini mohon maaf, silakan ma'alif, Kang ngasih ma'alif. Irfan. ngasih waktu, Baik. tapi orang mau ngomong Ya, langsung ya. dipotong. Udah, to the point Kang Irfan, tafadhol. Baik, Ma'alif. Mohon maaf ya, baik saya Kang mohon maaf. Irfan. Tafadhol Kang Irfan. Saya Ya, kembalikan ke host. Dipersilahkan Kang Irfan. Baik, baik. Kang Irfan. Ya, saya justru Silakan mau lanjutkan. menegaskan itu kepada Kang Gusman, di mana posisi saya di sini tentang Abraham Accord ya. Betul itu yang disampaikan Kang Agus Fikri tadi, ada syarat di situ dari Arab Saudi di mana normalisasi itu baru bisa terwujud kalau misalnya Israel tuh memberikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan ya ini yang harus diketahui oleh masyarakat luas gitu ya. Nggak bisa kita menerima informasi secara parsial
di mana itu bagian dari langkah diplomatis Arab Saudi ya untuk kepentingan Palestina. Dan saya justru mau menegaskan tentang apa yang tadi disampaikan Kang Gusman di situ. Jadi ketika saya belum nyampein ini, udah dipotong, jadi seakan-akan saya mau memberikan pernyataan negatif tentang eh, apa namanya rencana soal normalisasi Arab Saudi itu. Jadi mohon bisa berbesar hati gitu ya untuk memberikan kesempatan. Jadi supaya kita tahu posisinya apa, pernyataannya apa, baru ditanggapi. Kalau saya belum belum menyampaikan pernyataan saya udah ditanggapi, jadi seakan-akan saya tuh udah diberikan sebuah penilaian gitu. Bahwa saya akan ngomong sesuatu gitu yang sebetulnya saya juga punya pandangan yang hampir mirip gitu dalam soal rencana normalisasi Arab Saudi dengan Israel. Gitu. Ya itu di sini posisinya bukan sedang mendukung, tapi itu yang memang saya ketahui gitu. Jadi ketika apa namanya eh, kita mau menanggapi kebijakan Arab Saudi yang mau melakukan normalisasi dengan Israel, ya kita melihat bahwa Arab Saudi itu punya strategi sendiri yang mungkin bagi kita itu tidak ideal, tapi ya itu memang juga ada kepentingan Palestina juga di situ. Soal sebagian Muslim tidak setuju, sebagian Muslim itu juga mendukung Arab Saudi itu jadi persoalan yang sifatnya debatable. Gitu. Tapi kita setidaknya mendapatkan informasi itu secara utuh. Gitu. Bahwa nggak serta-merta bahwa Arab Saudi memang mau melakukan normalisasi tanpa syarat gitu. Tiba-tiba aja mau membangun hubungan diplomatik atau hubungan bilateral dengan Israel. Gitu. Paling itu sih yang di sini makanya saya dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak dalam isu Arab Saudi banyak beberapa narasi-narasi yang saya tulis saya tidak sepenuhnya menolak atau selalu memberikan apa ya kritik-kritik keras gitu kepada Arab Saudi tergantung pada konteksnya apa gitu. Kalau memang ada konteks yang mesti kita kritisi ya kritisi gitu. Ya tentang Jamal Khashoggi juga itu saya belum masuk kepada substansinya ya, di mana saya juga tahu gitu ada perubahan-perubahan narasi gitu di situ. Ya itu juga proses dari penyelidikan yang kemudian ada proses apa namanya pengadilan gitu dan ya cukup banyak yang tadi udah disampaikan ya. Tapi itu sedikit potret di mana narasi resmi itu, suara resmi itu bisa berubah gitu. Itu aja sih Mas. Ya, ini hostnya lagi makan nih. Baik. Ya, lanjut. Gimana? Mohon maaf. Baik, Kang Ivan, terima kasih atas tanggapannya. Dan untuk mempersingkat saja, tinggal dua penanya nih. Kami persilahkan kepada Aragil untuk memberikan pertanyaan. Dan agar lebih mempersingkat lagi ya, Pak Ragil, mohon ditunjukkan pertanyaannya untuk siapa. Tes, Ya, tes. Masuk? Ya, terdengar jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, jadi ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini yang pertama saya setuju dengan yang disampaikan Bu Lili. Terkait adalah Palestina tidak akan merdeka apabila di antara fraksi-fraksi ini tidak ada yang bersatu. Itu jelas. Harus ada persatuan nasional di antara semua fraksi yang mewakili Palestina. Pertanyaannya adalah, pernah dilakukan pemilu, Pak. Jadi pemilihan umum secara demokratis, secara diawasi oleh internasional, dan pemenangnya Hamas. Kenapa tidak mendesak Fatah untuk menyerahkan kepemimpinan pada Hamas? Itu pertanyaan saya. Padahal yang menang pemilu itu Hamas. Tentu ini eh, konfliknya di sini tentu. Jadi dari tadi mendesak Hamas, mendesak Hamas. Dari Hamas itu menang pemilu masalahnya. Kenapa tidak mendesak Fatah untuk menyerahkan eh, kepemimpinannya pada Hamas? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kita dari tadi berputar di isu sektarian, Rofido. Kita berpikir, kita membayangkan menjadi eh, orang Palestina, khususnya di Gaza. Kita akan mulai dari 2006, Pak. Gaza itu mengalami blokade, Pak.
blokade dari darat, dari laut, dari udara. Di blokade semuanya harus masuk izin dalam pengawasan Israel. Kemudian mata uangnya Gaza, mereka punya mata uang sendiri, tidak ada. Di mata uang orang Gaza itu shekel, kalau enggak dolar sama dinar Yordania. Mereka tidak punya kemampuan untuk membangun peradaban. Kemudian mereka diblokade, itu kemudian setelah blokade ada yang namanya buffer zone. Nah, itu buffer zone dikelilingi oleh drone, kemudian dikelilingi oleh pos-pos penjagaan Israel. Ini jadi posisi rakyat Gaza secara geografis. Ini benar-benar dalam kondisi dijajah, gitu loh Pak. Dijajah secara pelan-pelan. Kalau kita berada di situasi tersebut, ini ekspektasi apa yang bisa diharapkan? Itu loh Pak. Nah, kemudian eh, Eh, tadi disampaikan udah diplomasi. cukup ya, Saya Pak tanya, lagi ya. diplomasi apa? Bapak tahu tidak syarat untuk diplomasi? Syarat diplomasi itu harus ada sama-sama kekuatan yang setara. Contoh India sama Pakistan, sama-sama punya nuklir. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, timpang sekali. Diplomasi apa yang diharapkan? Ekspektasinya itu ke sekolah kok tinggi sekali dengan Israel. Sekarang siapa yang berani menghadang Israel? Untuk situasi sekarang ini, ICJ, internasional, PBB, tidak ada yang mampu, Pak. Bahkan untuk mengirimkan Indomie saja, itu susah untuk masuk ke Gaza. Jadi, contoh tolong lebih realistis kita melihat situasi untuk kemudian Hamas Eh, disalahkan karena two state solution ah, terakhir Pak, two state iya, solution. baik-baik. Apakah kita sudah membaca two state solution yang terakhir ini, yang deklarasi New York? Itu syarat Palestina merdeka itu tidak boleh ada militer. Jadi cuma nampang yang ditekan oleh internasional ya. Saya tidak tahu Israel ini menyetujui atau tidak, tapi dia barusan ini Israel ini malah memprovokasi dengan menyebut the Great Israel, Israel Raya, yaitu mencakup ada Lebanon, ada sebagian Saudi, Mesir. Nah ini kita musuhnya ini jelas, musuh kita ini jelas. Ini tidak bisa hanya senjata yang bisa maksudnya tidak bisa diajak bicara untuk Israel ini. Ini poin saya. Israel ini di tengah kekejaman seperti ini tidak ada yang bisa terima kasih itu saja. Baik, Abu Fahri, Nggak dipersilakan ada untuk tanggapannya. yang kita perselisihkan. Jadi sepakat saja apa yang disampaikan Pak Ragil itu nggak ada yang perlu diperdebatkan. Artinya kita sepakat setuju seperti itu. Pemikiran sama. Tapi bagaimana dan how-nya itu ya. Untuk merealisasikan mengusir penjajah Yahudi, ya semuanya ada pertimbangan. Dan tentunya kita bukan orang yang mengambil kebijakan dan menguasai geopolitik secara mendalam dan secara komprehensif, apalagi pelakunya. Semua usaha dilakukan itu. Dari apa yang disebutkan oleh Pak Ragil, ya, pengalaman sudah banyak dari 48, 67, 73, dan perang-perang lainnya. Saudi juga banyak catatan sejarahnya, berapa ribu yang jadi syuhada. Buku-buku dokumentasi, bahkan makam-makam para syuhada Saudi masih ada di Palestina. Nah, ini banyak yang nggak terekspos ya, karena ya beginilah propaganda yang mendeskripsikan Saudi itu terlalu banyak. Dan kita bisa buktikan kalau memang mau dibahas lebih lanjut. Artinya usaha memerangi secara frontal dengan militer dan sebagainya itu dilakukan. Adapun sekarang kemudian bergeser ya. Dulu ada embargo, dulu ada bantuan militer juga, meskipun nggak mengirim pasukan dan sebagainya. Termasuk negara-negara yang bersebelahan itu kemudian berdamai dengan Israel, itu semua itu mereka akan berpikir, tadi saya sampaikan maslahat dan madorotnya mana yang lebih utama. Karena mereka nggak berpikir hanya negara Palestina. Negara-negara tetangga itu berpikir juga keamanan, stabilitas negaranya masing-masing. Saudi punya tanggung jawab pada Haramain. Rakyatnya yang sekarang ada di sekitar 18 juta ditambah ekspatriat 32 jutaan, itu juga perlu diperhitungkan. Jadi memang nggak mudah, Pak. Dan ini nasihat buat saya dan semuanya, bahwa sesuatu yang perkara yang seperti ini, memang kalau kita hanya membaca dan melihat, memang ya kita pengamat lah ya, kita ngelihat dan membaca mungkin banyak yang lebih dalam lagi, lebih komprehensif. Tapi pada akhirnya
karena kita melihat apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab yang mereka adalah soal dari negara Muslim dan saya juga kita orang Muslim, maka yang tadi disampaikan oleh Akhuna siapa yang tadi pertama bertanya itu terkait dengan husnuzon, ini juga harus diterapkan. Husnuzon kepada negara-negara yang sedang berusaha untuk mendekat, hatta kepada pemerintah kita. Prabowo itu dengan semangatnya dan beberapa kali statementnya yang sangat jelas mendukung Palestina. Tapi bagaimana realisasinya, cara mendukungnya, kita nggak bisa juga memaksakan pengennya begini, pengen gitu. Itu pertimbangannya sangat berat, Pak, sangat tidak mudah. Permasalahan kita di rumah tangga saja, kadang kita perlu berpikir untuk memutuskan A atau B. Planningnya itu harus jelas. Ini masalah yang besar, yang sana sini pasti dapat kritik. Melakukan ini pasti diomongin, melakukan itu juga diomongin. Intinya kita sebagai sesama Muslim, negara-negara Muslim, ada OKI, ada negara-negara Muslim, terutama Arab yang sudah berusaha dengan sekian pengalaman secara empiris sudah terbukti dari diplomasi, dari perang fisik dan sebagainya itu mereka lakukan terus tanpa henti sampai pada goalnya Palestina merdeka. Kita selalu doakan, kita dukung. Kalau memang kita bisa nyumbang uang, kita sumbang uang. Kalau kita bisa secara fisik berangkat ke Palestina, hayu. Makanya tadi ada yang ngajakin ya. Nggak cukup ayo kalau gitu kita berangkat kapan bagaimana, tanyaannya kita mungkin nggak bisa nggak dimungkinkan nggak, jadi nggak bisa juga kita instannya, kita perlu juga selalu komprehensif. Maka itulah yang selalu kami dapatkan dari guru-guru kami, bahwa sesungguhnya kemenangan atau kita berkuasa menjadi sebuah khalifah di bumi ini itu sebenarnya bukan dari usaha kita semata, tapi itu adalah bonus atas keimanan dan ketakwaan kita. Tadi di poin yang terakhir yang sempat saya sampaikan bahwa ada top down, ada bottom up. Itu berbeda cara metodologi atau cara perjuangan atau jihadnya. Ya, kita sama-sama menghargai kalau memang itu dilakukan. Yang penting jangan sampai kita bermudah-mudah menganggap atau membuat stigma, lakop, menuding, apalagi sesama sesama umat Islam, negara-negara Muslim yang berjuang, kita anggap ini dan itu. Padahal kita juga nggak banyak berbuat kecuali ngobrol-ngobrol di sini kan. Ya itulah kadang kita kurang, ini mungkin juga saya pasti ada yang nggak sepakat juga ya pasti tidak, manusia al-ara mukhtalafah ya, di dalam kepala kita pasti nggak bakalan sama semua. Masuk Kang Irfan ya, kita aku ya antum bisa berbeda, bisa mengatakan ini, insya Allah anda nggak masalah dan antum juga boleh memegang itu. Tapi jangan sampai kita bersuuzon ya, jangan sampai kita berburuk sangka sama Muslim, sama perjuangan kita sama mau memudahkan Palestina, cuma dari cara yang berbeda-beda dengan bentuk yang sudah dialami selama ini, itulah yang kita harus mendorong, kita dukung dengan cara apapun yang bisa kita, yang cara apapun yang memungkinkan bagi kita. Kalau kita bisa berangkat, hayu berangkat. Saya juga mau. Asal dapat izin dari ibu saya berangkat. Tapi pastinya ternyata nggak butuh tentara katanya kan. Yang dibutuhkan apa? Mungkin amunisi atau logistik. Jadi kita juga harus mengukur lah. Intinya eh, apa halakam ru'um man la yarif qadrahu. Kita ada kaidah dalam pepatah orang Arab, kita kalau nggak tahu kadar kita, kita akan hancur. Barang siapa yang tidak mengetahui ukuran takaran barometer diri sendiri, halakal ru'um, juga bisa rusak, hancur. Barangkali itu tanggapan ya, kayaknya bukan pertanyaan itu. Kang Ragil, nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi kalau berseminat, kalau bisa kita diskusikan lebih banyak. Mungkin juga nanti sama Kang Irfan. Silakan, Kang William itu ada dua lagi tuh, mungkin mau diselesaikan. Silakan. Baik, kemudian langsung saja kepada Abu Zuri ingin mengajukan pertanyaan. Tes masuk. Ya, Ya, jelas. Terdengar. terdengar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, cuma ingin menyampaikan aja sih, bukan bertanya. Saya juga sebagai awam, gimana pun kaidahnya kalau terjadi fitnah, ini kan masa fitnah ya. Maka kaidah yang saya pegang tuh bersama ulama kibar kan. Karena ulama punya pandangan yang jauh. Even mereka adalah pewaris para nabi, bukan dari media-media fasik atau kafir yang mayoritas dikendalikan dan malah dikonsumsi mentah-mentah oleh awam. Bahkan seperti tahun kemarin Israel kan mengundang dan bertemu dengan media-media Indonesia ya, sampai juga kayak kepala-kepala NU tuh, maaf saya sebut ya, entah tujuannya apa saya nggak tahu. Jadi saya lebih refer ke kaidah awal aja, yaitu bersama ulama kibar, dan bukan yang ngaku ulama tapi ya. Saya juga sependapat dengan ulama yang dari Mesir, yaitu
Syekh Said Ruslan ya emang bahwa Hamas itu memang bukanlah teroris ya. Namun ya beliau bilang Hamas itu ya keledai Syiah dan Syiahnya itu keledai Yahudi gitu. Ini ya mohon maaf kalau untuk fanboynya, tapi saya lebih setuju dengan itu karena nyatanya memang begitu seperti jihad yang tidak semestinya Hamas mengorbankan saudara kita dengan digorong-gorong bagaikan tikus sampai wakil pemimpin Hamas pun Musa Abu Marzuk statement bahwa korban rakyat Palestina itu tanggung jawab PBB itu sangat kurang ajar itu. Dan akidah Hamas juga yang perlu dipertanyakan seperti mengucapkan bela sungkawa terhadap kematian Paulus ya. Itu bagaimana bisa itu Hamas yang dianggap katanya Ahlus Sunnah tapi mengucapkan seperti kayak aduh Allah Ustaz. Ya terakhir saya membela rakyat Palestina bukan membela Hamas. Sudah itu aja. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Langsung ke berikutnya mungkin Oh tuh. ya, Masih ada di baik. Kang rapel Irfan, aja di Kang rapel. Irfan, ya sebentar Kang Irfan. Sekalian aja dari tanggapinya sekalian Oh ya, tambah oh lagi. ya ya, siap siap. Oh ya, yang terakhir ya kepada Pak Syuhada Gultom, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kakak sekalian. Saya ingin sedikit saran dan tanggapan mungkin ya, berhubung udah malam. Mungkin untuk saran saya sederhana saja, karena saya melihat diskusinya berat sebelah. Menurut saya untuk Saudi Indonesia untuk lebih menghormati moderator, seperti saya lihat tadi ketika moderator memberikan untuk ke Umi Lili, tapi Saudi Indonesia memotong sebentar gitu. Itu cukup koreksi untuk sesama saudara Muslim saja. Itu tadi Tapi beliau lagi nggak aktif mikrofonnya kan saya bilang sambil menunggu beliau kembali bersuara saya isi antum koreksi lagi itu. Jadi beliau itu belum iya, aktif. iya, Jadi sambil menunggu Baik, saya baik, isi. baik. Itu aja supaya iya, nggak takut lupa nanti Oke, oke. menanggapinya. Syukran. iya, Baik, baik. iya, Wan. syukran, Afwan. Iya, itu cuma satu saja yang saya sampaikan ya. Ada contoh lain mungkin nggak usahlah kita sebut. Untuk tanggapannya mungkin saya di sini mahasiswa hubungan internasional, jadi tertarik dengan isu-isu geopolitik. Dalam menanggapi Hamas ini, saya melihat bahwa Hamas itu sebagai suatu tubuh perjuangan gitu untuk Palestina. Kalau kita hanya melihat sebagai dia ideologinya apa dan bagaimana, kita hanya melihat beberapa orang tertentu seperti saya tidak membenarkan seperti pemimpin Hamas memuji Syiah Rafidah. Saya juga anti terhadap Syiah Rafidah. Tetapi apakah itu menjadi alasan dia jadi Syiah? Kan tidak gitu. Bisa saja dalam tubuh Hamas itu ada beragam pilihan pendapat yang dipakai sama pejuangnya gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian untuk husnuzon nih, kalau kita bisa husnuzon untuk ke negara-negara seperti juga yang disampaikan tadi, kita juga harus husnuzon ke Hamas itu juga sebagai saudara sesama Muslim kita. Nah, kalau dikritik langkah Hamasnya itu sah-sah saja sebagai cara perjuangan mereka itu melawan dengan kekuatan yang lemah. Tetapi kita kan juga tidak bisa memvalidasi apakah langkah diplomasi juga sesuatu yang selamanya benar, karena kan tidak ada yang sempurna. Jadi kritik-kritik seperti ini menurut saya sesama sebagai jalan perjuangan tidak ada salahnya, tetapi harus dinilai dengan eh, yang selaras gitu, harus dilihat dengan yang sejalan gitu. Sedangkan ya misalnya kayak tadi kita bahas konsep two state solution, negara-negara Arab sekarang mendukung two state solution. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa negara juga punya kepentingan dalam setiap kebijakannya. Misalnya kita lihat kenapa Maroko mengakui Israel, karena dia butuh pengakuan Amerika untuk Sahara Barat. Nah, itu seperti itu. Kita tidak bisa menilai negara murni dia tuh betul-betul uh, membela untuk Palestinanya. Ya, itu kita akui, tapi Ah, tidak tidak kita tidak bisa bilang itu sepenuhnya karena dia memilih itu. Karena buktinya baik. dalam perjalanan sejarah dulu negara-negara
Arab memilih memerangi Israel. Tapi sekarang zaman udah berubah karena tekanan geopolitik Amerika, terutama kita bisa melihat dari tarif perang dagang, itu kemungkinan ada akibat yang menyebabkan negara-negara memilih untuk lebih lebih soft pendekatannya ke Amerika. Jadi mungkin inti dari semua tanggapan saya adalah menilainya secara proporsional aja gitu. Karena sebagai sesama saudara Muslim, kita tetap satu tujuan walaupun caranya beda-beda. Terima kasih atas kesempatannya, kakak-kakak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Um, Baik, kami berikan kesempatan kepada Abu Fakri atau Kang Irfan yang ingin menanggapi dua pertanyaan terakhir, dua pernyataan terakhir. Bu Fakri dulu atau saya dulu? Ini sebagai penutup kan ya? Ya, mungkin Kang Fari, Kang Irfan bisa sekaligus penutupan. Ya, saya paling mau tetap menyoroti kembali tentang pernyataan dari siapa tadi, Abu Zuri ya. Abu Zuri, Eh, ya. Soal pernyataan beliau yang lebih mengikuti ulama kibar. Gitu. Di sini kita nggak punya definisi yang cukup eh, bisa disepakati gitu ya tentang ulama kibar itu siapa. Karena itu kita akan beradu kutipan ulama ini gitu. Saya mau ngambil contoh dekat aja bagaimana kita menyikapi sebuah ijtihad ulama gitu. Seperti misalnya ulama berbeda pendapat tentang bumi bulat atau bumi datar gitu. Nah, bagaimana kita mengambil atau kita apa merujuk itu pendapat ulama mana yang kira-kira lebih bisa kita verifikasi gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat bagaimana eh, tafsiran ulama tentang bumi bulat atau bumi datar itu kepada bukti-bukti empiris seperti itu. Terus kita verifikasi dengan data, dengan bukti-bukti, dan kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ternyata secara realita pendapat ulama atau tafsiran ulama tentang bumi itu adalah lebih dekat kepada bumi bulat nih karena bisa diverifikasi melalui bukti-bukti empiris. Nah, begitu juga pernyataan-pernyataan seperti pernyataan Syekh Muhammad Said Ruslan gitu ya. Ini kita nih bukan agama yang mengkultuskan ya atau memposisikan ulama itu tidak bisa dikritik begitu. Itu biasanya kelompok Syiah tuh yang membuat ulama-ulama itu atau imam-imam itu maksum gitu tanpa kritik gitu. Dan kita yang katanya kita bermanhaj salaf seharusnya kita menjauhi sifat-sifat Syiah seperti itu gitu. Jadi beliau punya pernyataan seperti itu yang nggak bisa kita mau terima, kita lihat juga buktinya. Apakah bukti itu bisa dibuktikan secara empiris? Maksud saya pernyataan itu apa bisa dibuktikan secara empiris atau tidak? Kalau kita menelan mentah-mentah, ya itu jatuhnya seperti para orang Syiah yang menempatkan imam-imam mereka maksum itu tanpa celah apa yang dikatakan langsung ditelan mentah-mentah. Gitu. Terus apakah Hamas bersembunyi di gorong-gorong? Nah ini juga pernyataan yang biasanya narasi-narasi yang digunakan oleh Zionis. Gitu. Karena apa? Ya Hamas itu realitanya mereka memang menggunakan taktik gerilya karena di sana lokasinya nggak seperti di Indonesia di mana banyak hutan, banyak pohon-pohonan gitu. Jadi di mana letak-letak mereka untuk bisa menggunakan taktik gerilya ya mereka membuat terowongan-terowongan bawah tanah. Tapi ketika mereka berperang dengan Israel ya mereka bisa membuat ranjau gitu ya, menempatkan eh, bom-bom ke anti tanknya mereka gitu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana para pejuang-pejuang itu yang gugur gitu ya. Biasanya pernyataan-pernyataan itu datangnya dari Zionis bukan dari pengajian gitu. Tapi kalau memang ternyata narasi Zionis itu lari kepada kelompok pengajian, nah ini harus hati-hati gitu. Paling itu aja sih penutup dari saya. Nah, baik, Kang Irfan, terima kasih atas jawabannya. Dan kemudian terakhir juga mungkin dari Abu Fahri, ada yang ingin ditanggapi sekaligus juga penutupan. Ya ini kalau saya cuman ya, terakhir ya. Ya, Ya, pertama jazakumullah khairan atas semua yang telah hadir dan baik yang aktif ataupun yang pasif yang berbicara atau mendengar.
Tentunya kita nggak bisa sepakat lah. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang dari sisi sudut pandang berbeda. Kang Irfan tadi menyampaikan definisi kibar ulama saja sudah berbeda. Dan kita punya uh, apa namanya kaidahnya ada, dawabitnya ada. Cuma mungkin tidak sama dengan apa yang dipahami oleh yang lainnya. Uh, kita mau ngambil fatwa yang mana, kita ngambil pendapat yang mana, kita mau cari fakta dari sumber yang mana, nanti dianggap Zionis atau bukan Zionis, itu bisa jadi sangat-sangat relatif, bisa berbeda-beda. Akhirnya kita nggak akan pernah ketemu kan. Makanya dari awal kita memang dari sisi manhaj sudah ada perbedaan dari metode cara menilai, memutuskan atau membuat kesimpulan, terus dari cara metode bagaimana kita memperjuangkan Palestina juga tadi juga sudah cukup banyak masukannya, termasuk yang mengatakan nggak cukup dengan eh, apa dengan biaya atau dengan dana saja. Terus tidak cukup dengan diplomasi, belum tentu juga diplomasi, bahkan dicurigai diplomasi ini gara-gara tekanan Barat yang ekonomi dan sebagainya. Itu kan pendapat-pendapat yang selalu kita dengar dari yang beredar selama ini. Terus bagaimana solusinya? Nah, ya, akhirnya solusinya juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan memang harus diperangi langsung. Dan tadi ada Pak Ragil juga mengatakan harus dengan senjata, tidak bisa dengan ngomong. Walau alam, apakah ini akan terus berlanjut perbedaan kita dan akan semakin meruncing atau bahkan mungkin mereda? Bagi kami di seluruh Indonesia, kami tetap terus menulis dan menerjemahkan apa yang kami yakini kebenarannya dari sumber-sumber yang langsung dari Saudi. Kenapa? Alasan diantaranya, selama ini banyak sekali sumber-sumber berita yang menulis tentang Arab Saudi tapi tidak mengutip atau mengkonfrontasi dari berita dari objek yang diberitakan tersebut. Jadi cover website-nya, konfirmasi kepada yang diberitakan itu sama sekali sering terjadi tidak pernah dikutip. Sehingga kami di situ hadir. Makanya dalam isu-isu Palestina juga begitu. Kami akan banyak melawan mainstream, berbeda pendapat dari yang keumuman masyarakat atau media pada umumnya. Ketika media mengatakan Saudi mengirim kain kafan ke Palestina, kita sampaikan tidak hanya kain kafan, bahkan lebih dari itu. Dan di momen tersebut juga bukan kain kafan, nggak ada dikiriman dari sini. Ketika Saudi dianggap tidak membantu secara militer karena takut tekanan NATO dan Amerika, kita sampaikan justru mereka, Amerika Barat itu, banyak yang tunduk kepada kebijakan minyaknya Arab Saudi. Ada yang mengatakan, oh Saudi sekarang jadi anteknya Amerika karena dulu dengan adanya Raja Faisal bisa mengembargo. Kita sampaikan bukti fakta. Sekarang ini kondisi minyak seperti apa? Apakah bisa memungkinkan apa yang dulu diusahakan atau dilakukan oleh pendahulu raja-raja sebelumnya dilakukan pada era sekarang? Jadi kadang-kadang kita terlalu mudah ya membuat perbandingan atau menyimpulkan sehingga seringkali kita dapati glorifikasi kepada tertentu kemudian menjatuhkan kepada yang lain dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi ini yang akan kita hadapi bersama bahwa perbedaan baik itu yang meruncing sampai ada kata-kata yang tidak pantas disebutkan atau tudingan-tudingan yang sehingga kita terjerebak atau terjerumus kepada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Coba kita hindari dengan harapan yang tadi kita sampaikan di sini bisa menjadi salah satu eh, jembatan atau menambah insight baru, wawasan baru, bagaimana kita menyikapinya. Dan ini kalau boleh usul kepada Kang Irfan dan lain teman-teman yang tadi banyak memberikan komentarnya, kami persilakan kalau memang ada event atau momen lain yang bisa kita lakukan lagi dengan acara Zoom ini dengan tema yang mungkin masih hangat ya terkait dengan Palestina dan sebagainya. Kita bisa ngobrol lagi lebih banyak, lebih santai, sehingga kita bisa semakin terbuka gitu. Sebenarnya kita kalau kayak contoh detail-detailnya gitu, kita bisa bicara secara detail ya, secara terperinci. Contoh seperti tadi ada yang mengatakan eh, negara Arab kenapa berubah kebijakannya dulu perang, sekarang tidak perang, terus katanya di apa ada kooptasi atau ada tunduk karena pengaruh Barat dengan ekonominya. Ayo kita bedah itu. Kita detailkan sejauh mana tudingan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, atau contoh lain seperti tadi disebutkan bahwa pejuang Hamas kabur dan semuanya digorong-gorong ternyata sementara rakyatnya dibomin contoh kayak gitu kan. Contoh itu kita bisa bahas, kita buktikan, kita bicarakan secara rileks, mungkin kalau kita off the kopdar gitu ya lebih menarik lagi, cuma sayangnya kami ada di Saudi ya, mungkin ada teman-teman yang bisa mewakili. Itu akan menambah selain kita saling bertatap muka berkenal seperti ini, insya Allah kecurigaan-kecurigaan cara-cara pandang kita yang berbeda itu bisa kita maklumi. Semoga seperti itu.
Meskipun itu tetap prinsip kita pasti tidak akan terima apa yang selalu berbeda, apalagi menyerang kepada apa yang kita yakini. Saya kira sepakat kayak gitu ya, Kang Irfan ya. Artinya Ya, sesuatu yang kita yakini kemudian diserang, kemudian dikatakan begini dan begitu, tentu kita akan tidak terima. Tapi inilah sunatullah, inilah perbedaan yang harus kita manage selama kita masih mengakui sebagai Muslim yang ahlu sunnah menyembah ke Ka'bah yang sama, sholat bersama. Dalam beberapa poin-poin kita berbeda, semoga bisa kita redam, kita sikapi dengan lebih bijak dan lebih dewasa. Saya kira gitu, host. Terima kasih. Ini sudah azan Isya lagi di sini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Mohon maaf kalau tadi saya agak sedikit involve ya kepada host karena tadinya sih saya yang host tadinya, tapi karena kayak kita pingin berbagi tugas sama Kang Mas Wildan ya atau Mas Muhammad Wildan Zidan di Jakarta. Akhirnya saya agak terbiasa dengan jadi host, akhirnya sedikit mengintervensi. Ya, kekurangan kesalahan kami mohon maaf dan nanti kita bisa lakukan yang atau kita kita adakan lagi yang lebih baik insya Allah. Terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Kang Irfan, Noviandana, dan juga Oh kepada maaf, Abu Bu Lili Fakri. mau dikasih statement nggak? Mau dikasih waktu nggak untuk bicara terakhir? Oh ya, dipersilahkan kepada Kalau masih Om ada Leli Bu Lilinya, jika ingin memberikan closing statement. masih ada nggak beliau? Ya kalau nggak ada udah antum tutup aja. Sebentar. Oh ada tuh, beliau masih ada. Silakan dulu. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Saya cuma ingin menekankan sebagai warga negara, saya patuh atas segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara saya, Arab Saudi. Dan saya juga patuh pada semua fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Senior Arab Saudi. Mau kontra, mau pro kepada Arab Saudi, nafsi-nafsi. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Saya pikir hanya ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya juga untuk tim Saudinesia, untuk Ade Irfan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf karena saya juga makhluk yang tak sempurna. Saya pikir cuma ini yang ingin saya sampaikan. Terpenting kita sama-sama satu punya tujuan, kemerdekaan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Om Leli untuk closing statementnya. Dan alhamdulillah para hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Hari ini bukan sekedar berdiskusi biasa ya, dengan mengangkat tema yang memang cukup berat begitu. Semoga dengan diskusi yang cukup panjang ini membuka wawasan, membuka insight kita untuk lebih luas. Walaupun seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak harus setelah kita keluar dari forum diskusi ini untuk bersependapat semuanya 100% setuju dengan pendapat satu pihak dengan pihak yang lain. Tapi bagaimanapun kita tetap saudara semuslim, tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Semoga dengan diskusi ini bukan perpecahan yang kita harapkan, akan tetapi bisa membuka pandangan kita menjadi lebih luas lagi. Baik, saya Muhammad Wildan Zidan selaku moderator pada diskusi kali ini. Saya memohon maaf apabila ada silap kata maupun khilaf dari perbuatan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kang warahmatullahi Irfan, wabarakatuh. kita tunggu Terima undangannya di kasih, waktu Kang. lain waktu ya. Terima Insya Allah kasih, kita adakan admin. lagi. Ya, Baik. jazakallah khairan. Izin Barakallahu live ya. fikum.